Kodrat itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah semenjak kita lahir. Jadi di dalam tubuh kita yang diberikan Allah semenjak lahir itu namanya kodrat. Ya. Termasuk sifat-sifat kita itu kodrat yang belum pernah terkontaminasi oleh dunia. Kalau sudah kontaminasi bukan ya. Jadi untuk jaga kodrat kita ya itu dengan cara irodat. Untuk menjaga kodrat itu dengan cara irodat. Ya, kehendak kita, perjalanan kita atau tindakan kita. Nah, itu juga harus baik. Artinya kalau pembelian Allah dari lahir ya, itu bisa diibaratkan kita seharusnya kembali suci seperti bayi. Seperti itu. Ya. Itu yang dikatakan hakikat batin kodrat itu adalah seperti itu. Dalam setiap kehendak kita, tindakan kita, tingkah laku kita itu harus mengingat bahwa kita tuh seperti bayi telah lahir, ya. Nah, jadi kalau harta benda itu bukan kodrat kita, bukan. Ya, sifat-sifat kita yang sudah berubah bukan kodrat juga. Jadi kodrat itu yang diberikan kepada kita oleh Allah semenjak kita lahir. Termasuk jenis kelamin kita laki ya sudah lahir. Nah, yang dikatakan menyalahi kodrat bila mana itu dirubah. Ya. Jadi beda, umpamanya pemberian Allah yang pokok yang disebut kodrat itu tidak boleh dirubah. Contohnya jenis kelamin juga tidak boleh dirubah, ya. Tapi kalau umpamanya ada seseorang yang anggota tubuhnya patah, putus atau disambung, itu tidak apa-apa. Ya, disambung tidak apa-apa. Asalkan bukan tujuannya itu untuk untuk membohongi orang atau biar terlihat sempurna, bukan. Tapi untuk kebutuhan kita itu tidak apa-apa. Ya, itu sebagai alat, bukan sebagai untuk dianggap supaya sempurna, bukan. Kalau dianggap seperti itu tetap itu nyalai kodrat. Tapi kalau sebagai alat bantu tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Jadi banyak hal yang di tubuh kita itu sebenarnya boleh dibenahi. Ya, kalau membenahi kodrat yang diberikan kodrat dalam satu kejadian kehidupan kita rusak, ya. Umpamanya rusak termasuk contohnya kuku kita lah. Kuku kita ini kodratnya ini kan tumbuh terus, ya kita potong. Apakah memotong kuku ini nyali kodrat? Tidak, ya, tidak. Ya, jadi yang dikatakan kodrat itu hal-hal yang sifatnya pokok yang tidak boleh dirubah. Ya, contohnya jenis kelamin. Ya, terus kita juga artinya selain merubah jenis kelamin juga tingkah laku kita. Jadi sifat-sifat kita pun itu juga. Jadi umpama kita orang laki-laki mempunyai sifat terus mempunyai bergaya perempuan itu tidak boleh, kecuali itu hanya untuk artinya untuk hiburan atau apa. Tapi kalau itu istilahnya untuk untuk mengelabui orang, artinya itu memasukkan diri kita, menyalahi kodrat kita, tidak boleh. Tapi yang jelas itu bahwa kodrat itu mengingatkan kita kalau kita itu segala perbuatan kita tuh harus kembali kepada awal seperti bayi lagi, gitu. Jadi dikatakan hakikat batin itu batin kita itu harus sesuai dengan tadi hayu, irodat, dan kodrat. Nah, gitu.
Nah, semuanya itu ada 3 jendela, yaitu sami. Apa sami itu? Pendengaran kita. Jadi kita harus menjaga pendengaran kita dari hal yang sifat tidak baik atau maksiat, ya. Jadi di sini ini kita diingatkan supaya kita tuh batin kita, diri batin kita itu bagus. Ya, melalui hayu, mari irodat, sami pendengaran kita, basor penglihatan kita, ya, dan kalam ucapan kita. Nah itu. Ya. Nah, semuanya itu tujuannya supaya kita tuh mendapat Rahman Rahimnya Allah. Ya. Dengan mendapatkan Rahman Rahimnya Allah, maka ya, Allah akan mendohirkan yang batin tadi itu. Kebaikan-kebaikan kita di dalam batin itu, nah itu akan didohirkan Allah, artinya akan dikasihkan balasan yang setimpal, ya, dan banyak hal. Nah, contohnya di sini didohirkan yaitu orang mati dihidupkan, ya. Jadi mati ini sebenarnya, ya, yang dikatakan mati ini sebenarnya hanya hilangnya jasad saja. Nah, rohnya ini masih ada, itu kekal. Nah, di sini dibuktikan Allah dengan nyata, didohirkan kembali, dihidupkan kembali. Ya. Cuma yang dikatakan dihidupkan kembali di sini ini hanya simbolik. Ya. Jadi suruh mengingatkan kepada kita, bukan suruh mengingatkan kepada kita bahwa kita itu harus tahu tentang hakikatnya diri batin, ya. Diri batin yaitu termasuk hal yang spiritual, hal spiritual yaitu roh kita, bukan jasmani kita. Ya, ini tadi adalah tentang spiritual, tentang perjalanan batin, perjalanan spiritual, ya, yang dimaksud itu. Sehingga di sini hidupnya ini hanya sementara. Memang di Quran tidak dijelaskan berapa lama orang yang dihidupkan ini hidup, ya. Yang jelas tidak lama. Banyak tafsir-tafsir daripada beberapa ulama itu menyebutkan tidak lama, ya. Tentang pertanyaan Mas Lutfi. Jadi diwujudkan oleh Allah yang sifatnya tadi diri batin menjadi diri jasmani atau dihidupkan kembali. Cuma itu hanya simbol bahwa yang paling penting di dalam di tubuh kita adalah diri batin, bukan diri dohir, ya. Nah, diri dohir itu di sini diwujudkan atau dibuktikan, ya, dengan nyata itu hidup dengan sebentar. Jadi orang yang dihidupkan tadi itu hanya untuk butuh pengakuan, ya, artinya supaya ngaku bahwa siapa yang membunuh. Nah, di sini juga menggambarkan bahwa Allah itu maha segalanya. Sangat mudah untuk mematikan, juga sangat mudah untuk menghidupkan. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi Allah itu sangat mudah untuk mematikan dan mudah juga untuk menghidupkan, ya. Nah, itu adalah kebesaran dan kekuasaannya Allah. Terus, nah, setelah diwujudkan oleh Allah ini, Allah berharap kepada kita dengan bukti-bukti yang nyata itu kebersertaan kita. Artinya kita itu patuh tunduk, mengabdi
dan menghambakan diri kepada Allah dengan sepenuhnya, untuk menjadikan kepada kita adalah wakil-wakil Allah, atau pernah kita diperintahkan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Nah, itu wakil Allah. Jadi dari sini digambarkan sebagai wakil Allah, atau yang pernah disebutkan yaitu sebagai khalifah di bumi ini, ya, seperti itu. Enten pertanyaan? Dalam lingkup niki gambaran-gambaran sing kala wau keseluruhan napa niku termasuk dalam perhitungan pertanggungjawaban, dan manusia itu dihidupkan cuma sebentar, setelah itu dimatikan lagi. Dalam posisi dimatikan lagi itu menapa hampir ada gambaran di dunia baik di akhirat itu ada pertanggungjawaban, keadilan maksudnya. Napa mboten sangkut paut seperti ini, Bu? Di sini untuk intinya, ya, Allah tuh mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan diri batin itu lebih penting daripada diri jasmani. Artinya apapun tindakan kita di dunia ini terserah. Namun kita harus ingat bahwa semua itu ada pertanggungjawabannya di batinnya nanti, ya, bukan jasmaninya. Nah, dari pertanggungjawaban batin itu tadi, nah, nanti Allah dengan kekuasaan Allah juga, nah, akan didohirkan kembali sama dengan tadi, akan didohirkan kembali. Nah, akan didohirkan kembali untuk mempertanggungjawabkan dari perbuatan-perbuatan yang sudah lampau. Nah, cuma yang bertanggung jawab itu roh itu. Roh. Jadi jasmani sebenarnya hanya alatnya roh. Ya. Jadi daripada kerjaan jasmani kita ini yang bertanggung jawab adalah rohnya. Nah, roh ini untuk mencapai keadilan Allah yang hakiki, nah, nanti didohirkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang lampau. Nah, sehingga bisa dikatakan sebagai hukum karma. Ya. Yang pernah diumpamanya dulu seorang wanita didolimi seorang laki. Nah, nanti untuk mencapai keadilannya ya dibalik nanti. Jadi roh itu tidak perempuan, tidak tua, tidak muda. Tergantung nanti didohirkan seperti apa kembali. Ya, untuk memenuhi keadilan-keadilan hakiki yang dari Allah. Dan bertanya, harus kembali pada hal yang hakiki ini, wow, balik ya nopo. Bagi kita awam, karena ini wong awam lah. Kita kembali pada waktu kepastian pada. Loh, kita tidak bisa ngarang sendiri untuk kembali sendiri, tidak bisa. Itu semuanya Allah. Perjalanan itu. Ya. Kita hanya di sini ini untuk berbuat baik. Dari perbuatan kita ini yang memperjalankan tentang pembalasannya Allah sendiri, yang ngatur Allah sendiri. Bukan kita kepingin begitu, tidak. Nah, bukan. Jadi ini cairin. Nah, iya. Siapa yang menanam akan menuai. Nah, kan karma itu. Ya. Jadi di sini ini kita diperintahkan menjadi khalifah tentang untuk jadi batin kita sebenarnya itu untuk memimpin jasmani kita. Ya, jasmani apa? Tubuh kita, supaya tubuh kita itu baik, segala perbuatannya baik. Ya, seperti. Nah, jadi niki ngelekno teng ngriku niku. Di sini yang ditekankan adalah diri batin, bukan diri dohir.
Nah, Berarti dohir ini cuma mengikuti yang di dalam. mengikuti yang di dalam. Nah, begitu yang di luar, di dalam baik, di luar baik, nanti akan dibalas kebaikan. Nah, untuk pembalasan ini kita tidak bisa minta, kita tidak bisa ngatur, dan kita tidak berjalan sendiri. Allah yang memperjalankan. Ya, jadi segala perbuatan kita berikutnya setelah kita meninggal ini akan ya Allah sendiri yang memperjalankan, tanpa kita bisa sangka-sangka. Tidak ada seorang pun atau makhluk apapun yang tahu tentang ini, tidak ada. Tidak ada. Bagaimana Allah menjalankan pembalasan secara hakikinya ini tidak ada yang tahu. Banyak rahasia besar nih tentang prosesnya, ya rahasia nih. Nah, kalau keterangannya ya seperti ini, tapi kalau prosesnya tidak ada yang tahu. Termasuk salah satunya juga memori kita, ya, itu direset, dihilangkan. Nah, dengan cara apa? Nah, orang muncul memori ini, memori manusia itu waktu hidup ada di akal dan pikir, sedangkan akal di pikir itu terbawa di dohir, di jasmani. Jasmaninya kan sudah rusak. Tinggal memori batin yang ada. Nah, memori batin itu letaknya yaitu di roh dan nafsu. Nah, itu yang ke bawah. Nah, itu nanti buat bukti pembalasan berikutnya. Ya. Atau dianggap aja kita sebagai catatan, atau ada juga orang yang menganggap bahwa itu lauh mahfuz, yaitu rekaman daripada semua kejadian yang kita perbuat itu di situ. Nah, atas dasar rekaman itu tadi, nah nanti pembalasannya didohirkan kembali sesuai dengan pembalasannya. Nah, itu seperti itu. Berarti napa niku lek jasmani iki gawaane teko akal pikir, kalau rohani iki gawaane saking anu niku mau berarti jenenge roh dan nafsu. Nggih. Nah, makanya roh niku maha hidup, kekal, hayu tadi itu. Nggih, hayu. Nah, maha hidup. Jadi tidak akan mati. Jadi nuwun sewu. Antara jasmani dan rohani betuane benten berarti nggih. Cara bawanya ini benten. Napa berkesini napa niki berhubungan langsung napa memang benten-benten lek secara ni ten jasad niki damel akar pikir, lek secara mriki ten roh damel roh kalian hawa nafsu niku. Enggih lah, roh kali hawa nafsu niki kedah iso mimpin, iso merintah teng dohire. Berarti akal pikir nih harus ditata sendiri. Nggih. Nah, sajane pertanyaannya ya harus yang kemarin sebenarnya. Nah, sampai kepikiran niku. Nah, jadi akal, emosi kita ini ya itu awalnya dari luar. Jadi emosi kita ini, emosi itu respon ya, respon dari luar ini akan ditangkap oleh akal dan pikir. Nah, dipikir nggak diangen-angen. Nah, dari situ nanti, nah ini masuk ke hati. Hati ada nafsu. Nah, tergantung kita, nafsu kita. Nah, hati kita ini bisa mengendalikan nafsu enggak? Kalau tidak bisa, akal pikir kita akan membantu nafsu dengan. Jadi kalau nafsu ini jelek, akal pikir kita akan membantu yang jelek ini juga. Kalau umpamanya yang diterima akal pikir ini nyampe kepada nafsu diterima baik, atau yang terima bahkan rohaninya, kalbunya, akal pikir kita berbuat untuk lebih baik. Berarti melekat penjerurian, pengendaliannya di dalam diri. Tetap di dalam. Baru keluar. Mau naik tembriku, naik tembriku. Cuma kebanyakan adanya di luar. Respon seperti ini kebanyakan. Enggak, ini lah di sini kan diterangkan. Pertama hayu, berarti jero dhisik, paling jero dhisik. Dari maha hidup, yang maha hidup artinya yang apa hidup kekal. Mantur ngoten irodat. Nah,
Jadi irodat itu kehendak kita, hati kita, bukan hati kita, keinginan kita, unek-uneke hati ini kudu api, harus berprasangka baik, maksudnya seperti itu. Itu lebih umumnya, tapi sebenarnya kalau yang dikatakan irodat hati, kehendaknya hati ini lebih luas sebenarnya, ya. Jadi kalau prasangka baik itu bagi secara umum. Jadi irodat ini maksudnya secara umum kita harus berprasangka baik. Prasangka baik ini untuk semuanya, siapapun berprasangka baik, terutama kepada Allah dan makhluknya itu semua. Ya, jadi kita tidak boleh suudzon atau bersangka buruk kepada makhluk Allah yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Walaupun orang itu pun juga nyata-nyata jelek, kita tidak boleh berprasangka buruk, bukan. Karena semuanya itu juga atas penguasaan dan pengaturan dari Allah sendiri juga. Nah, setelah kita punya irodat, irodat itu tadi untuk memimpin kodrat kita. Nah, artinya tubuh kita tadi yang diberikan Allah sejak lahir, baik dohir maupun batin, artinya termasuk sifat kita itu batin, ya. Ya, kita dikasih sifat sama Allah, sifat-sifat Allah itu diberikan kepada kita sejak mulai lahir. Nah, itu harus dijaga, maksudnya kodratnya harus dijaga. Nah, karena dengan nantinya, dengan pematangan akal dan pikir ini, itu bisa pengaruh luar. Ya, yang tadinya kita bersih, suci dari bayi, begitu balik mulai terpengaruh akal luar, bisa rusak. Nah, ini tidak jaga kodratnya berarti. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, terus ini dikasih keterangan untuk untuk mengetahui bahwa sebab-sebabnya kita tuh baik atau buruk, yaitu dari luar. Pintu dari luar ini ada 3. Yang satu apa tadi? Sami. Ya, berarti pendengaran kita. Yang kedua adalah basor, yaitu penglihatan kita. Yang ketiga adalah kalam, mulut kita atau lisan kita. Nah, itu yang kita harus jaga. Nah, untuk padang hatinya itu seperti itu urut-urutannya. Dari dalam sampai di luar itu seperti itu. Itu perjalanan batin atau hakikat diri batin. Nah, jalannya seperti itu. Kalau dohir melalui akal ini enggak. Makanya jadi dalam kita belajar, dalam kita kehidupan sehari-hari ada dua alternatif atau 2 pilihan. Yang satu itu melalui akal dan yang satu tidak melalui akal. Kadang ada orang yang ngerti, ada yang pintar karena akalnya. Ada yang orang yang tidak karena ketulusannya, karena dia tidak lewat akal, lewat batin. Kalau lewat batin ya itu tadi urut-urutannya, tidak lewat akal. Ya. Jadi orangnya tulus, jujur, segala macam karena dia tidak lewat akal. Nah, kalau orang mencarinya lewat akal, dia diproses di akal dulu. Nah, dari akal itu nanti berkaitan dengan 3 ini juga, yaitu sami, basor dan kalam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau yang sudah membahas tentang yang lewat akal, yang lewat dohir, yaitu hakikat diri jasmani. Nah, yang sekarang ini hakikat diri batin. Nah, lebih enak batin itu loh. Jadi pukulah mayat itu dengan bagian dari sapi ini. Nah, ini menggambarkan. Jadi
Yang dibuat pembuktian bukan mayat ini, tapi sapi yang sudah mati ini tadi. Nah, sapi yang sudah mati ini ibaratnya sudah siap untuk hidangan, sudah dipotong-potong. Ya. Jadi bukan memotong jasad manusianya, tapi potong untuk jasad hewannya. Artinya apa? Allah itu menunjukkan kalau untuk menghidupkan makhluknya itu sangat gampang sekali, baik yang utuh maupun yang sudah tercabik-cabik, sudah terpotong-potong, tuh tidak ada halangan bagi Allah untuk bisa menghidupkan. Ya, itu adalah pembuktian yang nyata seperti itu. Ini pembuktian untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, seperti itu. Demikianlah Allah menghidupkan, ya tadi didohirkan tadi itu, ya. Didohirkan, dari batin didohirkan, dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda, yaitu pembuktian tadi itu, ya, agar kamu mengerti, agar kita itu paham maksudnya. Dengan kalimat-kalimat yang sudah diterangkan ini kita bisa paham, bisa menjalani, ya, maksudnya seperti itu. Dan pertanyaan, Ale, Mas Lutfi ada yang tanglet, nah selamat yang tanglet male. Nah wiano kalau tutup ya. Sadaqallah azim. Al-Fatihah.